Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan berbagi kisah inspirasi dari salah satu Nabi Allah yang paling tampan, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf adalah salah satu kisah terbaik yang diceritakan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, "Kami ceritakan kepadamu, Muhammad, sebagian dari kisah-kisah rasul-rasul yang telah kami wahyukan kepadamu sebelum ini, dan kami ceritakan kepadamu pula kisah Nabi Yusuf yang merupakan kisah terbaik dari segala kisah." Yusuf tilu. Kisah Nabi Yusuf dimulai ketika ia masih kecil dan bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam, yang menafsirkannya bahwa Yusuf kelak akan menjadi seorang nabi yang dihormati oleh keluarganya. Namun, Nabi Yakub juga memperingatkan Yusuf agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya yang lain, karena mereka mungkin akan iri dan berbuat jahat kepadanya. Sayangnya, saudara-saudara Yusuf mengiri dan benci kepadanya karena mereka merasa kurang dicintai oleh ayah mereka. Mereka pun merencanakan untuk membunuh atau membuang Yusuf ke tempat yang jauh. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur dan berbohong kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Namun, Allah melindungi Yusuf dan mengutus sekelompok pedagang yang melewati sumur itu. Mereka menarik Yusuf keluar dari sumur dan menjualnya sebagai budak kepada seorang pembesar Mesir bernama Ithir. Ithir mengangkat Yusuf sebagai anak angkatnya, memberinya pendidikan yang baik. Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, sehingga ia menarik perhatian istri Ithir, yaitu Ulaika. Ulaika jatuh cinta kepada Yusuf dan mencoba untuk menggodanya agar berzina dengan dirinya. Namun, Yusuf menolak godaan itu dengan tegas dan berlindung kepada Allah. Ulaika tidak menyerah begitu saja dan terus mengincar Yusuf. Suatu hari, ia mengunci pintu rumahnya dan mengejar Yusuf untuk memaksanya berbuat dosa. Yusuf berusaha untuk melarikan diri, tetapi bajunya tersangkut di pintu. Saat itulah Ithir pulang ke rumah dan mendapati istrinya bersama Yusuf. Ulaika menuduh Yusuf mencoba untuk memperkosanya, sementara Yusuf membantah tuduhan itu. Untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, Ithir meminta pendapat seorang anggota keluarga Ulaika. Orang itu berkata bahwa jika baju Yusuf sobek di depan, maka Ulaika benar dan Yusuf bersalah. Tetapi jika baju Yusuf sobek di belakang, maka Ulaika salah dan Yusuf benar. Ternyata, baju Yusuf sobek di belakang, sehingga terbukti bahwa Ulaika lah yang berdusta. Ithir pun mengakan Yusuf dan meminta istrinya untuk bertaubat atas perbuatannya. Namun, Ulaika tidak mau mengakui kesalahannya dan malah menyebarkan fitnah tentang hubungannya dengan Yusuf kepada para wanita lain di kota itu. Untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, Ulaika mengadakan sebuah jamuan makan bagi para wanita itu dan memberi mereka pisau untuk mengupas buah-buahan. Kemudian, ia memerintahkan Yusuf untuk keluar di hadapan mereka. Ketika para wanita itu melihat kecantikan Yusuf, mereka terpesona dan tidak sadar bahwa mereka telah memotong jari-jari mereka sendiri dengan pisau. Ulaika pun berkata kepada mereka bahwa inilah Yusuf yang telah membuatnya tergila-gila. Ia juga mengancam bahwa jika Yusuf tidak mau menuruti keinginannya, ia akan memenjarakannya. Yusuf pun berdoa kepada Allah agar menjauhkannya dari godaan Ulaika dan memilih untuk masuk penjara daripada berbuat dosa di penjara. Yusuf bertemu dengan dua orang tahanan yang bermimpi tentang nasib mereka masing-masing. Salah satu dari mereka bermimpi bahwa ia memberi minum anggur kepada raja, sementara yang lain bermimpi bahwa ia membawa roti di atas kepalanya yang dimakan oleh burung. Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Yusuf berkata bahwa orang yang bermimpi
memberi minum anggur akan dibebaskan dan kembali bekerja sebagai pelayan raja, sementara orang yang bermimpi membawa roti akan dieksekusi mati dan burung akan memakan dagingnya. Yusu juga meminta orang yang akan dibebaskan itu untuk menyebutkan namanya kepada raja, agar raja dapat mengeluarkannya dari penjara. Namun, ternyata orang itu lupa untuk menyebutkan nama Yusu kepada raja, sehingga Yusu tetap berada di penjara selama beberapa tahun. Sementara itu, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau dimakan oleh 7 tangkai gandum kering. Raja pun meminta para ahli untuk menafsirkan mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal. Barulah orang yang pernah ditafsirkan mimpi oleh Yusu ingat akan keberadaannya dan memberitahu raja tentang kemampuannya. Raja pun memerintahkan untuk membawa Yusu keluar dari penjara. Yusu menafsirkan mimpi raja dengan mengatakan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur diikuti oleh 7 tahun masa paceklik. Oleh karena itu, ia menyarankan raja untuk menyimpan sebagian hasil panen di masa subur untuk mengantisipasi masa paceklik. Raja pun terkesan dengan kecerdasan dan kejujuran Yusu dan menawarkan kepadanya sebuah jabatan tinggi di pemerintahannya. Yusu menerima tawaran itu dan menjadi bendahara negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang-gudang pangan. Dengan izin Allah, ia berhasil mengatur persediaan makanan dengan baik dan menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Bahkan, negara-negara lain juga datang ke Mesir untuk membeli makanan dari Yusu. Di antara orang-orang yang datang ke Mesir itu adalah saudara-saudara Yusu sendiri, yang tidak mengenali Yusu karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Mereka datang untuk meminta bantuan karena negeri Kanaan tempat mereka tinggal juga dilanda paceklik. Yusu pun menyambut mereka dengan baik dan beri mereka makanan secukupnya. Namun, Yusu juga ingin menguji kesetiaan dan kesadaran saudara-saudaranya atas dosa yang pernah mereka lakukan kepadanya. Oleh karena itu, ia meminta mereka untuk membawa adiknya yang lain, yaitu Bunyamin, jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak makanan lagi. Ia juga menyembunyikan gelas miliknya di dalam karung milik Bunyamin sebagai bukti pencurian. Ketika saudara-saudara Yusu kembali ke Kanaan, mereka memberitahu ayah mereka tentang permintaan Yusu dan memohon agar ia mengizinkan Bunyamin pergi bersama mereka. Nabi Yakub awalnya ragu untuk melepaskan Bunyamin karena ia masih sangat sayang kepadanya dan takut kehilangan dia seperti halnya Yusu. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah Nabi Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.